Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa yang artinya pengganti, sedangkan ar-rasyidin artinya petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti yang telah mendapat petunjuk dari Allah. Sedangkan secara istilah dalam memimpin umat Islam dan kenegaraan yang mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan dakwah Rasulullah. Siapa sih tokoh Khulafaur Rasyidin itu? Tokoh Khulafaur Rasyidin ada 4. Yang pertama Abu Bakar dari periode 632 sampai 636 Masehi. Yang kedua ada Umar bin Khattab periode 634 sampai 644 Masehi. Yang ketiga ada Utsman bin Affan periode 644 sampai 656 Masehi. Dan terakhir ada Ali bin Abi Bakar. Ya, Ali bin Abi Thalib periode 656 sampai 666 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafa bin Utsman bin Amr bin Mas'ud bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr At-Taimimi Al-Quraisy. Beliau lahir pada 573 Masehi dan wafat hari Senin 21 Jumadil 12 Hijriah atau 13 Agustus 1934 Masehi dalam usia 63 tahun. Ciri kepemimpinan Abu Bakar, karismatik dan demokratif, tegas dalam mengambil sebuah keputusan, monarki dengan 3 cabang kekuasaan, musyawarah sebagai lembaga legislatif, serta yang terakhir adil dan memberi contoh yang baik. Yang kedua ada pencapaian di era Abu Bakar. Apa sih pencapaiannya? Yang pertama, mengurangi kemunafikan dan kemurtadan, mengurangi kaum murtad, pembangkang zakat dan nabi-nabi palsu. Karena setelah Nabi wafat itu banyak pembangkang serta bermunculnya dan nabi-nabi palsu. Yang kedua, pengompokan Al-Quran dengan membentuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Soalnya Al-Quran kan diturunkan per ayat yorek. 3, perluasan wilayah antara Irak, Suriah, Hiral, Anbar, Persia, Daumatul Jadal, Yaum, Syam dan Syria. Terus melanjutkan ziyad Rasulullah dan mempertahankan dan memelihara semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Umar bin Khattab bin Naufail bin Abdul Al-Uzza bin Riba'ah bin Abdullah bin Qurt bin Razail bin Adil bin Ka'ab bin Lu'ay. Beliau lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad, dan wafat pada Selasa Zulhijjah 23 Hijriah atau 1 November 644 Masehi saat berusia 60 tahun. Jadi kepemimpinan Umar bin Khattab adalah yang pertama, prioritaskan ijtihad dan musyawarah, yang kedua, menjunjung keadilan dan persamaan, yang ketiga, perluasan wilayah Islam, 4, menghindari KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Pencapaian di era Umar bin Khattab. Yang pertama, menaklukkan kerajaan Persia dan Romawi. Yang kedua, perbaikan pemerintahan. Yang ketiga, penetapan kalender Hijriah. Yang keempat, menjaga Al-Quran. Yang kelima, sistem administrasi yang tertata dengan baik. Baik, akan saya lanjutkan. Yang ketiga ada kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan bernama asli Utsman bin Affan bin Abdillah bin Umayyah bin Abdisyam bin Abdimanaf bin Qusay. Beliau dilahirkan pada tahun 576 Masehi di Taif dan wafat pada 6 Juni 676 Masehi di Madinah. Apa sih ciri kepemimpinan Utsman bin Affan? Ciri kepemimpinannya adalah kedermawanan, pemalu, terus dalam kepemimpinannya dapat mengumpulkan ayat Al-Quran, kepemimpinan demokratis dan moralistis. Kalau pencapaian di era Utsman bin Affan, yang pertama, perluasan wilayah Islam, Khurasan, Armenia dan Tunisia, pembentukan angkatan laut pertama yang menjadi pemimpin angkatan laut muslim yang pertama. Terus kodifikasi mushaf Al-Quran, yakni mushaf Utsmani yang kita pakai sampai sekarang. Yang terakhir, Ali bin Abi Thalib. Nama Ali bin Abi Thalib dinisbatkan dari Abu Thalib, sedangkan nama asli dari Abu Thalib adalah Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Beliau wafat pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah atau 24 Januari 661 Masehi saat usia 63 tahun, yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Jadi kepemimpinannya Ali bin Abi Thalib yaitu adil, berlandaskan ajaran agama, zuhud, menolong sesama tanpa pandang bulu, dan bertanggung jawab. Pencapaian di era Ali bin Abi Thalib yakni mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, mengembalikan sistem distribusi pajak, dan memajukan bidang ilmu bahasa. Kesimpulannya, jadi setelah wafatnya Nabi Muhammad itu terjadi kekosongan kepemimpinan umat Islam dan Rasulullah tidak meninggalkan wasiat sekalipun tentang siapa yang akan melanjutkan kepemimpinannya. Alasannya karena Nabi Muhammad itu
ingin menyerahkan semuanya itu kepada umat Islam untuk memilih siapa yang pantas untuk menjadi penerusnya. Nah, pemilihan itu dilakukan dengan dua cara, yakni ditunjuk secara langsung dan musyawarah. Tapi yang berhasil cara musyawarah, soalnya banyak musyawarahnya. 4 Khulafaur Rasyidin terpilih karena musyawarah ya. Yang Khulafaur Rasyidinnya tersendiri adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan manusia, dalam berjuang menegakkan Islam dan mengatur kehidupan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti Rasul yang cendekiawan, pengganti ya, bukan penerus Rasul. Jadi sini sebagai pengganti saja. Adapun pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dengan Rasulullah. Ya siapa? 4 orang itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Peradaban Islam pada masa Khalifah Rasyidin dimulai dari masa kepemimpinan Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib. Masing-masing mempunyai peran penting dalam kemajuan Islam. Khalifah Abu Bakar yang pertama, Khalifah Abu Bakar itu diangkat menjadi khalifah atas dasar pemufakatan dan musyawarah para pemuka-muka kaum muslimin dan disetujui oleh jamaah muslimin tanpa adanya peninggalan calon dari Rasul. Karena nasabnya Abu Bakar itu bertemu dengan nasab Rasulullah, kakeknya yang bernama Murrah. Ternyata keislaman Abu Bakar itu paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin dibandingkan dengan keislaman selainnya. Hal ini karena kedudukannya yang tinggi dan semangat serta kesungguhannya dalam berdakwah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dipilih karena dianggap sebagai sahabat yang